King Mei Liu Ruyan mendorongku ke dinding. Kaki putihnya yang panjang bertumpu di bahuku. Berkata dengan nada menggoda, "Kakak, kamu milikku. Mau lari kemana?" Aku dan King Mei Liu Ruyan telah tidur seranjang selama lebih dari 10 tahun. Kurungan di balik topeng kelembutannya. Setiap hari dia mencuci pakaian dan memasak untukku. Perhatiannya sempurna tanpa celah. Di mata orang lain dia adalah malaikat. Aku pernah tenggelam dalam kelembutan ini. Mengira itu adalah keberuntungan. Sampai aku mengusulkan untuk pindah. Senyum di wajahnya belum pudar. Tapi gerakannya begitu cepat hingga tak terduga. Suara, kretak, yang nyaring. Dia mengunci pintu rapat-rapat. Kunci diselipkan di dada. Disimpan erat di balik pandangan matanya. Menyembunyikan obsesi yang tak mudah terlihat. Cortex berkata sambil tersenyum, "Kak, rumahku adalah rumahmu. Jangan berpikir untuk pergi." Pada saat itu, aku baru benar-benar sadar. Semua kelembutan hanyalah kamuflase penahanan. Aku tak pernah menjadi keluarganya, hanya milik pribadinya yang tak boleh melarikan diri. Sangkar di balik topeng kelembutan seperti asa. Aku akan pindah minggu depan. Tanganku yang memegang sumpit perlahan mengencang. Suaraku lebih goyah dari yang kuduga saat mengucapkan kata-kata ini. Liu Ruyan sedang menunduk mengambilkan kuah untukku. Pergelangan tangannya yang putih seperti giok. Hanya untuk jeda yang nyaris tak terasa. Setengah ibu itu cepat seperti ilusi. Tangan yang memegang sendok kuah tetap stabil secara mengejutkan. Bahkan kuahnya tak tumpah setetes pun sudah menemukan rumah. Dia perlahan mengangkat kepala. Di wajah langit-langit tergantung senyuman tipis yang sangat terukur. Bulu mata panjangnya jatuh menciptakan bayangan halus di bawah kepala. Sepasang mata persik yang terlalu terang tampak jernih hingga ke dasarnya. Namun seperti kolam dalam menyembunyikan sesuatu yang tak bisa kubaca. Heng menemukan tempat sewa bersama di dekat perusahaan. Sewanya juga lumayan. Aku tak berani menatap matanya. Buru-buru mengalihkan pandangan ke mangkuk sup di atas meja. Hanya ujung jari tanpa sadar menggaruk-garuk mata meja. Gelisah sampai bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku telah tinggal di rumah ini selama 10 tahun penuh. 10 tahun yang lalu, ayah dan ibu hilang tanpa jejak dalam kecelakaan beruntun. Aku diambil oleh paman dan bibi Liu. Rumah ini menjadi satu-satunya tempat berlindungku. Dan Liu Ruyan yang hanya 3 bulan lebih tua dariku. Sejak kecil selalu menempel di belakangku. Suara lantang memanggil. Gadis yang memanggil kakak. Menjadi adik perempuanku secara nominal. Tidak ada sedikit pun ikatan darah di antara kami. 10 tahun berlalu, membuatku yang hidup menumpang menjadi sensitif dan rendah diri. Bahkan bernapas pun harus sangat hati-hati. Tapi dia dibesarkan dengan cantik dan anggun. Menjadi bulan purnama yang dikagumi banyak pria. Saat lulus kuliah dan mendapat gaji pertama. Hal pertama yang kulakukan adalah mencari rumah. Aku sangat ingin melarikan diri. Aku sudah muak. Dia mendorong pintu terbuka dengan bantal di tengah malam. Dengan suara lembut berkata, "Takut gelap," lalu melilit erat seperti gurita. Napasnya menempel di leher dan bahuku. Aku muak setiap pakaianku harus dicuci dan dilipat oleh tangannya. Bahkan posisi penempatannya tidak boleh sembarangan. Aku sudah muak. Dia tanpa ragu menggunakan sikat gigiku. Tapi air sisa milikku. Bahkan saat aku mandi tanpa perubahan raut wajah mendorong pintu masuk. Cortex berikan handuk. Matanya seperti pemindai yang akurat menyapu setiap inci tubuhku. Dengan rasa posesif yang tak bisa disalahartikan. Ini sama sekali bukan hubungan keluarga. Adalah jaring yang dibungkus selimut kelembutan. Jaring yang rapat tak tembus udara. Adalah kontrol yang membuat sesak. "Kakak, bukankah kau paling suka sup iga lotus yang kumasak?" Kenapa sendoknya tidak bergerak? Liu Ruyan mendorong mangkuk sup ke hadapanku, lalu mendorongnya lagi. Suaranya lembut dan lengket dengan sedikit rayuan yang tak mudah terdeteksi, melilit seperti tanaman rambat. Aku mengambil sendok dan menyuap secara mekanis. Aroma harum yang pekat menyebar di ujung lidah, masih rasa yang familiar. Tapi aku tidak bisa merasakan sedikit pun kehangatan, hanya merasa dada sesak. "Di mata mana ada kenyamanan rumah?" Dia terus bertanya dengan cerewet. Nada suaranya lembut seperti sedang membujuk anak kecil. "Bagaimana kalau teman sekamar mendengkur? Bagaimana kalau kebersihannya berantakan? Bagaimana kalau bertemu orang jahat? Kakak yang begitu polos ini, bukankah nanti akan dibuli?" Kelembutannya seperti katak direbus air hangat. Tapi aku malah merasa sesak. Ujung jari dingin menusuk, tiba-tiba meletakkan mangkuk sup. Mengumpulkan keberanian seumur hidup. Mengangkat pandangan menatapnya. Suara membawa getaran halus seperti asa. "Aku sudah dewasa. Aku butuh hidupku sendiri. Hidupku sendiri." Senyum memudar dari wajah Liu Ruyan. Cahaya di matanya juga meredup beberapa tingkat. "Apakah keadaan kita sekarang tidak baik?" "Baik, tapi ini rumahmu, bukan milikku." Aku mengatakannya dengan lebih jelas sambil menggigit gigi. "Bukankah rumahku juga rumahmu?" Dia memiringkan kepala. Matanya memancarkan kebingungan polos. Namun di kedalamannya tersembunyi kekeras kepalaan yang membuat punggungku merinding. Aku menarik napas dalam, menekan kepanikan di hati. Pernyataan tegasku menguap seperti asa. "Aku akan datang Sabtu depan. Janjiku akan kutepati." Setelah kata-kata itu terucap, seluruh tenagaku terkuras. Aku terkulai di kursi. Restoran pun tenggelam dalam keheningan mati. Hanya jam dinding di tembok berdetak tak henti. Setiap detaknya seperti memukul hatiku, mencekam hingga membuat sesak napas. Setelah sekian lama, Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum. Tidak ada sedikit pun kekecewaan dalam senyum itu. Sebaliknya membawa sedikit manis yang aneh. Dia berdiri, langkahnya ringan dan perlahan berjalan ke belakangku. Kedua lengannya dengan lembut melingkari leherku. Napas hangatnya menyembur di daun telinga, membawa aroma bunga melati yang khas darinya, tapi membuat seluruh tubuhku menggigil. "Kakak, apakah kakak di luar ada gadis yang disukai?" Suaranya ringan seperti bulu menggelitik, menggaruk gendang telingaku, membawa sedikit kemudahan yang dapat dirasakan. "Aku?" Tubuhku kaku seperti membeku, seperti orang yang gagap. "Dia takut banyak urusan." "Jangan kau berpikir sembarangan.
Ya, dia tertawa ringan di telingaku. Suaranya penuh keyakinan. Karena kontak telepon kakak, teman WeChat, setiap hari aku periksa. Selain rekan kerja di perusahaan, kamu tidak punya kesempatan bertemu perempuan lain. Keringat dingin seketika membasahi punggungnya. Dia merebahkan tulang punggungnya ke bawah. Aku tak percaya menoleh. Suaraku gemetar. Kamu diam-diam melihat ponselku. Aku hanya peduli pada kakak saja. Dia menempelkan pipinya di punggungku. Menggesek dengan lembut seperti kucing yang jinak. Namun nada bicaranya penuh kekeras kepalaan yang tak terbantahkan. Aku takut kamu ditipu perempuan jahat. Di dunia ini selain aku, tidak ada yang akan tulus baik padamu. Tidak ada yang akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu lagi. Dari telapak kakinya langsung melesat ke ubun-ubun. Seluruh tubuhku menggigil kedinginan. Tiba-tiba berdiri, berusaha keras melepaskan diri dari pelukannya. Terhuyung-huyung mundur 2 langkah dengan wajah memerah. Kesedihan dan kemarahan yang terpendam bertahun-tahun tiba-tiba meledak. Liu Ruyan, kamu keterlaluan. Ini bukan perhatian. Jangan menipu dunia. Dia melihatku yang sedang marah. Matanya tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Bahkan memancarkan kepuasan yang sakit. Sudut bibirnya mengangkat senyum manis. Langkah demi langkah mendekatiku. Suaranya lembut tapi membelenggu. Kakak, akhirnya kamu berani marah padaku. Wajahmu saat marah sungguh cantik. Kurungan, kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku benar-benar hancur. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Berbalik dan ingin melarikan diri dari ruang yang mencekik ini. Langkahku terhuyung-huyung menuju pintu. Aku menggenggam gagang pintu, memutarnya dengan keras, tidak bergerak sama sekali. Lalu memutar pintu itu sekali lagi dengan sekuat tenaga. Seperti dilas mati, bahkan sedikit pun tidak ada kelonggaran. Aku memutar kepala kaku, memandang tak percaya ke tengah ruang tamu. Liu Ruyan berdiri di sana, hanya terlihat asyik memainkan kunci kuningan. Cahaya terang menyinari wajahnya. Senyumannya cerah menyilaukan tapi lebih menakutkan daripada iblis. Suara jentikan yang jernih. Di hadapanku dia perlahan memutar tombol kunci pengunci pintu. Gerakannya elegan, namun membawa ketegasan yang tak bisa ditolak. Kemudian, dia mengangkat pandangan dan mengunci tatapanku. Berkata kata demi kata, suaranya lembut namun setiap kata terasa dingin. Kakak, sudah kukatakan, rumahku adalah rumahmu, jadi jangan pergi kemanapun. Otakku tiba-tiba kosong, seperti televisi tua, mengeluarkan dengungan berat lalu benar-benar mati. Untungnya aku menatap erat pintu keamanan yang terkunci itu, lalu melihat Liu Ruyan dengan senyum lembut yang tak berbahaya di wajahnya. Rasa putus asa yang sangat absurd menyapu seluruh tubuhku, membuatku hampir tak bisa berdiri. Liu Ruyan, buka pintunya. Suaraku gemetar ditarik oleh keterkejutan dan kemarahan. Setiap kata seolah dipaksakan keluar dari tenggorokan. Kakak, di luar tidak aman. Dia menggoyangkan kunci di tangannya. Matanya penuh dengan kelembutan yang tulus untukku, lalu di hadapanku. Dia perlahan menyelipkan kunci kuningan itu ke dalam celah dalam di dadanya. Ujung jarinya menekan dengan lembut, seperti menyembunyikan harta karun pribadi. Tinggal di rumah. Aku akan merawatmu dengan baik. Ini adalah penahanan ilegal. Ini melanggar hukum. Aku hampir berteriak. Amarah dan ketakutan di dadaku hampir melahapku. Melanggar hukum. Dia seolah mendengar lelucon terbesar. Tiba-tiba tertawa terbahak. Tawanya penuh dengan ejekan dan keyakinan. Kakak, lupa apa pekerjaan Paman Liu? Aku seperti tersambar petir. Seluruh tubuhku bergetar. Ya, bagaimana aku bisa melupakan Liu Bocheng? Paman Liu adalah pengacara terkenal terbaik di kota ini. Fasih berbicara, bahkan yang hitam pun bisa diubahnya menjadi putih. Sementara aku, seorang yatim piatu yang tak punya siapa-siapa. Meski aku berteriak sampai suara serak, siapa yang akan percaya pada seorang anak angkat selama 10 tahun, yang kini malah membalikan tuduhan dan memfitnah adiknya sendiri. Hanya dengan membayangkan pandangan merendahkan orang lain, aku sudah menggigil ketakutan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku bersandar lemas di pintu yang dingin, merasa seluruh tulangku kehilangan tenaga. Suaraku penuh dengan kelelahan yang putus asa. Aku tidak ingin apa-apa. Liu Ruyan berjalan tanpa alas kaki dengan ringan, seperti kucing yang berjalan perlahan ke hadapanku, berjinjit dengan ujung jari yang dingin, dengan lembut mengelus pipiku. Sensasinya seperti sifat ular, membuat seluruh tubuhku merinding. Aku hanya ingin bersama kakak selamanya. Seperti saat kecil dulu, matanya lembut seolah bisa meneteskan air, tapi aku hanya merasa merinding. Jantungku seperti diremas oleh tangan dingin, bahkan napas pun menjadi sulit. Kita tidak mungkin. Aku membuka mulut dengan susah payah. Suaraku membawa sedikit kepanikan yang tak mudah terdeteksi. Mengapa tidak mungkin? Dia memiringkan kepala, dengan wajah polos yang tak mengerti. Nadanya masih membawa sedikit kekecewaan. Kita kan tidak punya hubungan darah. Kakak, apakah kamu juga suka? Aku hanya tidak berani mengakui bahwa aku tidak. Aku hampir secara refleks membantah. Begitu kata-kata selesai, langsung melihat senyum di wajahnya sedikit demi sedikit membeku. Kelembutan di mata persik indah itu benar-benar sirna. Yang menggantikannya adalah obsesi dan kedinginan yang tak terlihat dasarnya. Seperti es di kolam dingin, bisa membekukan tulang manusia. Tidak, dia mengulanginya dengan suara rendah. Suaranya penuh tekanan yang tak terbantahkan. Kakak, katakan sekali lagi. Aku menatap kedua matanya. Jantungku tiba-tiba mengerut. Kata-kata yang sudah di ujung lidah, bagaimanapun juga tak bisa terucap. Aku takkan pernah melupakan kejadian di SMA. Seorang gadis dari kelas sebelah memberiku surat cinta. Keesokan harinya loker gadis itu sudah penuh dengan tikus mati. Dia ketakutan hingga langsung hancur, menangis sambil mentransfer darah. Semua orang mengira itu lelucon. Hanya aku yang tahu itu ulah Liu Ruyan. Karena malam itu, di tempat sampah kamarnya, aku melihat sepasang sarung tangan putih berdarah mengirim pesan padaku. Dia mengulurkan tangannya ke arahku. Nada suaranya datar, tapi mengandung ketegasan yang tak bisa ditolak.
Aku secara refleks menutup saku. Ujung jari terasa dingin, tatapannya langsung menjadi dingin. Kegilaan di matanya bergolak. Kakak, jangan buat aku mengulang. Untuk kedua kalinya, dengan perasaan terhina aku mengepal erat tinjuku. Perlahan mengeluarkan ponsel dari saku dan menyerahkannya. Setiap detik terasa seperti disiksa. Dia menerima ponsel itu, terampil membuka kunci dengan sidik jari saya. Tanpa ragu membuat hati dingin. Dia sudah memahami segalanya tentang saya. Di hadapannya saya sama sekali tidak punya rahasia. Tepat di depan saya, dia membuka WeChat. Dengan tepat menemukan kontak agen sewa bersama. Tanpa ragu memblokir dan menghapus. Lalu membuka Alipay, menemukan catatan sewa yang baru saya bayar uang muka, mengajukan pengembalian dana. Alasan yang ditulis terdengar mulia. Penyewa tiba-tiba sakit parah, tidak bisa memenuhi kewajiban, harap dimaklumi. Setelah melakukan semua ini, dia melempar ponsel begitu saja ke sofa, mengangkat kepala dan menunjukkan senyum manis padaku. Matanya penuh dengan kepuasan. Sudah, sekarang kakak tidak punya tempat untuk pergi, hanya bisa tinggal di sisiku. Aku melihatnya, seluruh tubuhnya dingin membeku, seperti terjatuh ke gudang es. Dia bagaikan pemain catur paling ulung. Setiap langkah penuh perhitungan, mendorongku ke jalan buntu. Sedangkan aku hanyalah bidak catur yang tak punya jalan keluar di papan caturnya. Hanya bisa dipermainkan sesukanya. Aku limbung melorot duduk di lantai, bersandar pada pintu besi yang dingin. Keputusasaan seperti air pasang menenggelamkanku. Bahkan napas pun terasa bernuansa putus asa. Liu Ruyan berjongkok sejajar denganku, mengulurkan tangan ingin menghapus keringat dingin di pelipisku. Aku dengan cepat memalingkan kepala menghindar. Ujung jari masih gemetar karena kemarahan dan ketakutan. Tangannya terhenti di udara. Senyum di wajahnya benar-benar menghilang. Hawa dingin di matanya perlahan-lahan merambat keluar. Seperti KKS yang keracunan. Kamu membenciku. Suaranya sangat pelan, tapi membawa sedikit nuansa gelap yang sulit terdeteksi. Aku menggigit gigi dan menatap tanah dengan keras. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku takut jika membuka mulut akan dikuasai amarah. Merangsangnya, melakukan hal yang lebih gila. Kamu menghindariku. Dia tertawa terbahak-bahak, berdiri, melihatku dari atas. Pandangannya seperti melihat hewan peliharaan yang tidak patuh. Dingin dan penuh pengawasan. Sepertinya tanpa memberimu pelajaran, kamu tidak akan patuh. Dia berbalik dan masuk ke dapur. Langkah kakinya ringan, tapi setiap langkahnya menginjak ujung hatiku. Aku melihat bayangannya, jantung langsung terasa naik ke tenggorokan. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ketika keluar lagi, di tangannya ada pisau buah tambahan. Mata pisau yang terang, berkilauan dengan cahaya dingin yang mengerikan di bawah lampu. Menyakitkan mataku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku ketakutan sampai seluruh tubuhku gemetar. Secara refleks mundur ke belakang. Punggungku menempel erat pada pintu, bahkan tidak berani bergerak. Dia tidak menjawabku. Langsung berjalan menuju jendela ruang tamu. Itulah satu-satunya harapanku. Ini lantai 3, melompat ke bawah. Meskipun akan terluka, tapi lebih baik daripada dikurung di sini. Dia sepertinya membaca pikiranku. Sudut mulutnya melengkung dengan kejam. Langkah demi langkah naik ke ambang jendela. Setengah tubuhnya menjulur keluar. Angin malam menerbangkan rambut hitamnya yang panjang, berkibar liar di udara. Gaun tidur tipisnya tertiup angin kencang, melekat erat di tubuhnya membentuk lekukan yang menakjubkan, seperti peri yang siap jatuh ke jurang. Dia mengangkat pisau buah tanpa keraguan sedikit pun, dengan keras menggesekannya ke lengan kirinya, membuat garis darah yang menyilaukan. Seketika darah merah segar mekar di lengan putihnya yang seperti salju, berebutan keluar, mengalir turun sepanjang lengan, menetes ke karpet Persia yang mahal, membentuk bunga-bunga aneh yang melebar. Aku benar-benar terpaku, otakku kosong. Liu Ruyan, kamu gila. Dia seolah tidak merasakan sakit, hanya menatap luka di lengannya dengan pandangan kosong. Matanya dipenuhi dengan ketertarikan yang sakit, kemudian mengangkat kepala, menunjukkan senyum aneh padaku. Kakak, lihat betapa sakitnya. Cepatlah kemari dan peluk aku. Kalau tidak aku akan melompat dari sini, katanya sambil perlahan memanjat ke ambang jendela. Setengah tubuhnya menggantung di udara. Angin malam menerbangkan rambut panjangnya liar, seolah akan menyapunya pergi. Lalu aku akan beritahu semua orang. Kamulah yang mendorongku jatuh. Pikiranku benar-benar meledak. Semua nalar ditelan oleh ketakutan. Liu Ruyan di ambang jendela, setengah tubuhnya menggantung di udara. Gaun tidur tipisnya mengguratkan garis tubuh yang ramping. Translate_text. Tapi yang kulihat hanya luka dalam di lengannya yang sampai terlihat tulang dan senyum sakit penuh tekad di wajah. Gila, kamu benar-benar gila. Aku bergegas merangkak mendekat. Menariknya dengan kuat dari ambang jendela. Tubuhnya sangat lemas, rasa sedikit dingin, jatuh berat ke dalam pelukanku. Kurasakan darah hangat dengan cepat merembes melalui kaosku. Sensasi lengketnya membuatku merinding. Kamu turun? Aku gemetar karena marah. Suaraku bahkan terdengar terisak. Ada kemarahan dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Liu Ruyan malah memeluk leherku, menyembunyikan wajahnya di lekukan leherku. Menghela napas puas. Pelukan kakak masih seterhang ini. Dengan mata jernih dan polos itu menatapku, seolah-olah orang gila yang tadi mengancam bunuh diri bukanlah dirinya. Kakak, apakah kau sedang mengkhawatirkanku? Aku melihat lengannya yang bengkak dan berdarah. Hati kacau balau, marah dan takut, ditambah sedikit rasa sakit hati yang tak terungkap. Seperti benang kusut yang melilit di hati. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku menggigit gigi sambil menopangnya, ingin segera keluar, tapi tiba-tiba teringat pintu masih terkunci.
Aku seperti badut. Aku berlari ke depan kabinet TV, dengan panik mencari kotak P3K, mengambil kasa, betadine dan perban, lalu terhuyung-huyung kembali ke sisinya. Tangan berteriak dengan mata merah membara. Dia dengan patuh mengulurkan lengan kirinya yang terluka. Di matanya terlihat kepatuhan dan rasa sakit. Melihat daging yang terbuka itu, tangan saya gemetar, sama sekali tidak berani menyentuhnya. Kakak, kamu tidak berani? Dia bertanya dengan suara lembut. Nada suaranya mengandung sedikit provokasi, dan juga menyembunyikan sedikit kekecewaan. Diam. Saya menarik napas dalam-dalam, memaksa diri untuk tenang, menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam yodium, dengan hati-hati membersihkan lukanya. Saat yodium menyentuh luka, dia mendesis kesakitan. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi dia menggigit bibirnya dengan kuat. Tidak bersuara sama sekali, hanya menatapku tanpa berkedip. Pandangannya fokus dan terpaku. Kakak, kamu terlihat sangat menarik saat serius. Liu Ruyan, apa yang harus kulakukan agar kamu mau melepaskanku? Aku menundukkan kepala. Suaraku serak tak karuan. Hatiku penuh dengan keputusasaan. Dia menyayangimu. Dia mengulanginya dengan gumaman, lalu tersenyum. Senyumnya penuh dengan obsesi. Kakak, aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Itu bukan cinta yang kamu sebut. Itu menyimpang. Menyimpang. Dia memiringkan kepalanya. Sepertinya sedang memikirkan makna kata itu. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum dengan tenang. Jika mencintai sebuah simpul, ingin mengikatnya di sampingku setiap saat. Tidak berpisah sejengkal pun. Jika ini dianggap abnormal, baiklah, aku memang abnormal. Pengakuannya begitu jujur, membuat semua kata-kataku tersangkut di tenggorokan. Aku tiba-tiba mengerti. Berbicara dengan orang gila tidak akan masuk akal. Aku mengikat putaran terakhir dengan baik. Perban diikat kuat menjadi simpul. Suara lelah sudah. Kakak sakit. Dia segera menyembunyikan semua obsesinya. Mengangkat lengan yang dibalut seperti bakcang. Merengek padaku. Nada suaranya lembut dan lengket. Aku menutup mata. Translate_text. Rasanya pelipisku berdenyut-denyut. Aku tahu ini adalah aturan pertama yang dia tetapkan untukku. Menurutinya dan dia akan menjadi malaikat yang lembut. Melawannya dan dia akan menjadi iblis yang haus darah. Dan untuk bertahan hidup, untuk tidak lagi memicunya, melakukan tindakan yang lebih gila, aku hanya bisa memilih yang pertama. Baiklah, sudahlah. Pergi duduk di sofa. Nada suaraku melunak. Dengan sedikit nada kompromi, dia langsung tersenyum lebar, berjalan patuh ke sofa dan duduk seperti anak kecil yang mendapat permen. Matanya penuh sukacita. Aku memandangnya dengan hati yang dingin. Aku tahu mulai malam ini kehidupan nerakaku. Beberapa hari berikutnya, saya menjalani kehidupan tahanan yang sesungguhnya. Liu Ruyan benar-benar merawat saya dengan sangat teliti. Dia membuat berbagai masakan favorit saya dengan variasi, bahkan menyuapi saya dengan tangannya sendiri. Pakaian saya dicuci dan disetrika dengan tangan setiap hari, lalu disimpan rapi di lemari. Dia bahkan menyiapkan pasta gigi untuk saya, mengatur suhu air mandi. Dia seperti istri yang paling sempurna dan paling perhatian, dengan syarat mengabaikan pintu yang selalu terkunci rapat, dan tatapannya yang seperti mengawasi tahanan. Ponsel saya disitanya, kabel internet komputer juga dicabutnya. Rumah ini menjadi sangkar emas yang terisolasi dari dunia, dan saya adalah anjing emas peliharaannya. Dia akan memeluk lengan saya dan bersandar di paha saya. Saya membacakan buku untuknya. Dia akan bersandar di pelukan saya. Bersamaku menonton film-film lama yang sudah lama ia bosan tonton. Sebagian besar waktu ia bersikap sangat normal, lembut, penuh perhatian, dan patuh. Tapi begitu aku menunjukkan sedikit ketidaksabaran atau keinginan untuk pergi, pandangannya akan segera berubah menjadi gelap dan kekanak-kanakan. Dan yang berbahaya adalah, hanya karena aku melamun keluar jendela sedikit lebih lama, ia diam-diam mendekatiku, bertanya dengan suara lembut, "Kakak, apa yang kau pikirkan?" "Tidak ada apa-apa. Kau sedang memikirkan dunia luar, kan? Kau masih ingin meninggalkanku, benar? Kan?" Diamku adalah jawaban yang paling langsung. Malam itu, ia tidak mengamuk, juga tidak melukai dirinya sendiri. Ia hanya membuat satu meja penuh makanan. Sayuran yang paling tidak aku sukai. Pare, seledri, wortel. Dia tersenyum dan mengambil sepotong pare dengan tangannya sendiri, menyodorkannya ke mulutku. Kakak membuka mulut. Aku tidak mau membuka mulut. Suaranya menjadi dingin. Aku dengan keras kepala menutup mulut rapat-rapat. Tiba-tiba dia tersenyum, mengambil potongan pare itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Mengunyah perlahan. Lalu dia memegang daguku, membuka mulutku dengan paksa, membungkuk dan menciumku. Makanan yang penuh dengan cairan pahit itu dilidahinya sedikit demi sedikit ke dalam mulutku. Saat itu, yang kurasakan lebih pahit 1000 kali lipat daripada pare. Rasa putus asa memerlukan keberanian untuk melawan, dan keberanianku perlahan terkikis oleh Liu Ruyan seperti katak yang direbus perlahan. Dia sangat cerdas, sangat memahami prinsip memberi tamparan, lalu memberikan permen. Keesokan hari setelah aku dipaksa menelan pare pahit itu, dia bersikap seolah tak ada yang terjadi, bahkan lebih lembut dari biasanya. Dia membelikan game favoritku, konsol edisi terbatas terbaru, dengan tangannya sendiri menyambungkan dan menaruh stick di tanganku. Kakak, maafkan aku. Kemarin aku yang salah. Dia memelukku dari belakang. Dagunya menempel di bahuku. Suaranya lembut dan manis. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Jangan marah padaku. Ya. Aku menggenggam stick game yang dingin, melihat gambar yang indah di layar, tapi hati terasa mati suri. Aku tahu, ini hanyalah bentuk lain dari belas kasihannya. Dia menggunakan hal-hal material ini untuk mengisi sangkar batinku, membuatku tenggelam di dalamnya, melupakan perlawanan. Tapi bagaimana mungkin aku melupakan kerinduan akan kebebasan, bagaikan benih yang tertanam dalam di hati. Setiap saat berteriak ingin menembus tanah. Aku mulai berpura-pura menuruti dia, disuapi makan, aku makan, diminta menonton film bersamanya. Aku menontonnya memelukku tidur. Aku juga tidak lagi melawan. Kebaikanku membuatnya sangat puas. Kewaspadaan di matanya perlahan mulai mengendur.
Ini adalah sebuah kesempatan. Aku dengan tajam menyadari bahwa aku sedang menunggu momen ketika dia benar-benar lengah. Hari ini, kesempatan itu akhirnya tiba. Paman Liu dan bibinya kembali dari liburan luar negeri. Pagi itu, Liu Ruyan menerima telepon dari ibunya, mengatakan pesawat jam 10 pagi besok akan tiba. Setelah menutup telepon, kulihat wajahnya menyiratkan ketegangan yang hampir tak terlihat. Aku tahu kesempatanku telah tiba. Dia pasti tidak berani membiarkan orang tuanya melihatku dikurung di rumah. Ini berarti besok dia pasti akan membuka pintu, setidaknya menciptakan ilusi kebebasanku. Malam itu, dia tampak agak gelisah. Untuk pertama kalinya dia tidak meminta untuk tidur sambil memelukku, melainkan berbaring sendiri di sisi lain tempat tidur, membelakangiku. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar napasnya yang teratur. Translate_text. Tapi aku tahu dia tidak tertidur. Aku juga jantungku berdebar kencang di dalam dada. Semalaman tak bisa tidur. Keesokan harinya pagi-pagi, Liu Ruyan sudah bangun, langsung mulai bersih-bersih dengan gila-gilaan. Dia membersihkan semua bukti bahwa aku pernah dikurung sampai bersih tak bersisa. Dia mengembalikan ponsel dan laptopku ke kamarku. Bahkan dia secara sukarela menaruh kunci kuningan itu di lemari pintu masuk di posisi yang sangat mencolok. Saat melakukan semua ini, dari sudut matanya dia diam-diam mengamatiku. Sementara aku berperilaku seperti pemuda malas yang belum sepenuhnya bangun tidur, bersandar di sofa sambil menguap dengan santai. Aku tahu ini adalah perang psikologi. Siapa yang pertama menunjukkan kelemahan, dialah yang kalah. Kakak dan orang tua akan segera sampai. Aku turun beli buah-buahan. Jangan lari-lari sembarangan. Sebelum keluar rumah, dia berdiri di depan pintu, memberikan senyum manis padaku. Nada bicaranya seperti biasa. Mengerti? Aku menganggukkan kepala, bahkan tidak memandangnya sekalipun. Dia menatapku dalam-dalam. Akhirnya berbalik dan membuka pintu yang telah kutunggu-tunggu siang dan malam itu. Tidak langsung menutupnya, dia menunggu aku berlari keluar. Jika aku bergerak, maka itu membuktikan semua kepatuhanku sebelumnya hanyalah sandiwara. Yang menantiku adalah kurungan yang lebih mengerikan. Aku menahan kuat-kuat dorongan untuk berlari keluar, memaksa diriku duduk diam di sofa. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setiap detik terasa sepanjang satu abad. Akhirnya dari luar pintu terdengar suara klik yang lembut, pintu tertutup. Aku melompat tiba-tiba dari sofa, seperti macan tutul yang sedang berburu. Dengan senyap melesat ke pintu. Aku tidak langsung membukanya, melainkan menempelkan mata ke lubang inti, melihat keluar lorong kosong tak berpenghuni. Tapi aku tidak percaya aku mengenalnya. Dia terlalu curiga. Dia pasti bersembunyi di sudut yang tak terlihat olehku. Misalnya di belokan tangga mengamati pintu ini. Aku kembali bersabar menunggu bersamanya. Waktu berlahan-lahan berlalu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tepat saat aku hampir tak tahan. Akhirnya dari lubang intip kulihat bayangannya. Dia muncul dari belokan tangga. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan dan kekecewaan. Dia melihat ke pintu yang tertutup rapat. Ragu sebentar, akhirnya berbalik dan turun tangga. Aku menang, seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin, kaki terasa lemas, hampir tidak bisa berdiri. Astaga, bernafas terengah-engah di depan pintu, menunggu selama 5 menit penuh, memastikan dia benar-benar sudah pergi jauh, baru aku gemetar. Tangan kiri memegang gagang pintu, kunci ada di lemari serambi, mudah dijangkau. Aku bahkan tidak butuh kunci, karena kali ini dia tidak punya kebebasan yang rumit. Ada di depan mata. Aku memutar gagang pintu, sinar matahari dan udara segar langsung membanjiri masuk. Aku bernapas dengan serakah, merasa seperti bola mati, mendapat pengampunan di depan planet. Aku bahkan tak sempat membangunkan, langsung berlari keluar dengan kaki telanjang. Aku berlari menuruni tangga dengan gila. Aku harus melarikan diri dari tempat ini, melarikan diri dari iblis itu. Tapi saat aku menerobos ke lantai 1 dan mendorong pintu unit, seluruh tubuhku membeku di tempat di luar pintu unit. Di bawah sinar matahari hanya terpisah tembok. Liu Ruyan sedang berdiri sambil membawa sekantong apel segar. Dia tidak menatapku, melainkan menatap jendela lantai 3 rumah kami. Dengan senyum lembut penuh kasih sayang di wajahnya. Seolah dia hanya seorang gadis biasa yang menunggu kekasihnya muncul di bawah. Tapi senyum itu, di mataku lebih menakutkan daripada hantu jahat manapun. Dia sedang menghalangi. Aku tidak berani benar-benar pergi. Karena dia tahu, cukup dengan satu telepon darinya. Dia bisa menghancurkan segalanya dalam hidupku. Pekerjaanku, masa depanku, seluruh hidupku. Dia memegang semua kelemahanku di tangannya. Kakiku terasa seperti diisi timah, terlalu berat untuk bergerak sedikit pun. Sinar matahari begitu hangat, menyelimuti tubuhku. Tapi aku tak merasakan sedikit pun kehangatan. Hanya dingin yang menusuk tulang. Liu Ruyan di bawah sepertinya merasakan sesuatu. Perlahan-lahan menoleh. Saat pandangannya dan pandanganku bertemu di udara, dia tersenyum. Dalam senyum itu tidak ada kemarahan, tidak ada keheranan, hanya pemahaman dan kepuasan yang seolah sudah dia ketahui. Dia seperti pemburu yang berpengalaman dan cerdik, mengagumi mangsanya yang jatuh ke dalam perangkap. Translate_text. Mangsa yang tak berdaya melawan. Kakak, kenapa kau lari? Suaranya yang lembut terbawa angin masuk ke telingaku. Datang untuk menjemputku. Dia melangkah mendekatiku sambil membawa kantong apel itu. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak jantungku. Apa yang bisa kulakukan? Lari keluar. Lalu apa? Tak punya uang sepeser pun. Ponsel dan KTP masih di lantai atas. Bahkan jika aku berhasil lari, kemana aku bisa pergi untuk melapor ke polisi? Bilang pada polisi, adikku yang di mata orang lain, berprestasi dan berbudi luhur, lembut dan baik hati, mengurungku di rumah, siapa yang akan percaya? Pada akhirnya, aku akan dikembalikan ke sangkar ini di bawah pandangan semua orang yang sama. Saat itu tiba, yang menungguku adalah balas dendam Liu Ruyan yang semakin gila. Aku kalah,
kalah total. Saat dia berjalan mendekatiku, diam-diam aku berbalik dan kembali masuk ke gedung unit yang gelap itu. Dari belakang terdengar suara tawanya yang ringan dan menyenangkan. Kembali ke rumah itu, semuanya kembali seperti semula, tidak lebih buruk dari sebelumnya. Kunci kuningan itu dia gantungkan di lehernya dengan seutas tali merah. Itu menjadi kalungnya dan juga rumahku. Aku yang sebenarnya adalah yang menguasai tempat ini. Siapa yang sebenarnya adalah tuan rumah di sini? Dia tidak lagi menyebutkan soal pelarianku, seolah itu hanya sebuah selingan kecil yang tidak berarti. Tapi aku tahu ada sesuatu yang sudah berbeda. Cara dia memandangiku, rasa posesif dan keinginan untuk mengendalikan menjadi lebih telanjang dan tak lagi disembunyikan. Dia mulai menjadi sangat kejam. Dia akan membuatku berbaring di pangkuannya, lalu menyisir rambutku berulang kali, seperti membelai hewan peliharaan. Dia akan memaksaku memakai pakaian yang dia beli. Gaya pakaian-pakaian itu sama sekali dipilih sesuai dengan citra pacar sempurna dalam pikirannya. Bahkan dia tidak mengizinkanku menutup pintu kamar mandi. Dia berkata, "Kakak, kita adalah satu keluarga. Di antara keluarga seharusnya tidak ada rahasia." Aku merasa diriku sedang diubah sedikit demi sedikit. Kepribadianku, harga diriku, kehendakku semuanya dihancurkan tanpa ampun olehnya. Lalu disusun ulang sesuai dengan kesukaannya. Aku hampir gila. Malam itu aku bermimpi lagi. Dalam mimpi kembali ke malam hujan 10 tahun yang lalu. Aku baru berusia 10 tahun. Mengenakan baju rumah sakit yang tidak pas. Duduk bengong di bangku panjang rumah sakit. Paman polisi memberitahuku, ayah dan ibu telah pergi ke tempat yang sangat jauh. Tidak akan pernah kembali lagi. Aku tidak mengerti. Hanya merasa sangat dingin dan lapar. Tepat saat aku hampir ditelan oleh kegelapan tanpa batas, sepasang tangan kecil yang hangat menggenggam tanganku. Dia juga baru berusia 10 tahun, mengikat dua kepang kecil, matanya merah seperti kelinci. Dia menyodorkan ubi jalar panggang yang hangat ke tanganku. "Kakak, jangan takut," dia berkata sambil terseduh-seduh. "Kelak rumahku adalah rumahmu. Ayah ibuku adalah ayah ibumu. Aku akan melindungimu." Malam itu, ubi jalar panggang yang hangat itu adalah satu-satunya cahaya dalam ingatanku. Kemudian aku tinggal di keluarga Liu. Paman dan bibi Liu sangat baik padaku, menganggapku seperti anak mereka sendiri, dan Liu Ruyan bahkan tidak pernah berpisah dariku. Dia akan memberikan semua uang sakunya padaku dan menyajikan hidangan terlezat ke mangkukku. Siapapun yang berani menggangguku, dia akan seperti singa betina kecil yang melindungi makanannya, menerjang dan berkelahi dengan orang lain. Saat itu aku benar-benar merasa dia adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Tapi sejak kapan semuanya mulai berubah? Sepertinya sejak tahun dia berusia 13 tahun. Hari itu, dia pertama kali mengalami menstruasi, ketakutan dan mengunci diri di kamar sambil menangis. Aku yang dengan canggung menghiburnya dari balik pintu, mengatakan padanya bahwa ini adalah tanda seorang gadis tumbuh dewasa. Saat dia keluar, tatapannya padaku, ada sesuatu lebih yang tidak bisa kupahami di matanya. Sejak hari itu, dia mulai menjadi aneh. Dia akan diam-diam mengumpulkan barang-barang yang telah kugunakan. Sebuah pulpen, sebuah penghapus, bahkan rambutku yang rontok. Dia akan menganggap semua perempuan yang mendekatiku sebagai musuh, dan mengusir mereka dengan berbagai cara. Saat itu aku terlalu lamban, hanya mengira itu adalah rasa posesif gadis kecil yang sedang bermain. Kupikir dia akan membaik setelah tumbuh lebih besar lagi. Tapi aku salah, dia bukan posesif. Dia sedang menandai wilayahnya dengan caranya sendiri. Dan aku adalah yang paling berharga di wilayahnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghibur harta miliknya yang mati. Terbangun dari mimpi, seluruh tubuh terasa dingin. Aku menoleh ke samping. Dalam kegelapan, Liu Ruyan sedang berbaring miring menghadapku. Dia tidak tidur. Kedua matanya dalam kegelapan, bersinar sangat terang. "Kakak, kamu mimpi buruk?" Dia bertanya dengan suara lembut. "Apa mimpi tentang paman dan bibi?" "Jangan takut." Dia mengulurkan tangan, membelai wajahku dengan lembut, seperti menenangkan anak yang ketakutan. "Nanti ada aku. Aku akan selalu menemanimu selamanya." Suaranya di malam yang sunyi, bagai kutukan yang lembut, mengurungku erat-erat. Hari kedua setelah pelarianku gagal, Paman Liu dan bibinya kembali. Liu Ruyan bagaikan aktor panggung profesional, dengan cepat berganti pakaian dan ekspresi di hadapanku. Dia melepas gaun tidur hitam yang penuh tekanan itu, menggantinya dengan gaun putih krem. Rambut panjangnya terurai manis di bahu. Kualitas suara dan obsesi di mata yang tersenyum, tersembunyi dengan rapat, kembali menjadi gadis baik yang sempurna di mata orang luar. "Kakak, nanti kalau orang tua bertanya, katakan saja aku tidak sengaja melukai tangan saat memotong buah. Mengerti?" Saat dia membenarkan kerah bajuku, dengan suara yang hanya bisa kami dengar, berbisik lembut, ujung jarinya dingin, nada suaranya lembut, tapi membawa perintah yang tak terbantahkan. Aku mengangguk tiba-tiba. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku adalah hujan di lantai, dan dia adalah orang yang memegang pisau. Saat bel pintu berbunyi, jantungku tetap tak terkendali. Jantung berdebar kencang. "Orang tua, kalian sudah kembali." Liu Ruyan bersorak gembira, berlari terbang mendekat, membuka pintu lalu menerjang ke pelukan tante seperti burung walet kecil. "Aduh, anak kesayanganku. Ibu sangat dirindukan putri." Tante memeluknya sambil tersenyum tak bisa menutup mulut. Paman Liu membawa koper masuk, melihatku lalu tersenyum ramah. "Xiao yang sudah terbiasa tinggal di rumah selama ini kan? Ruyan tidak mengganggumu kan?" Aku menyunggingkan senyum yang lebih buruk dari tangisan, menggelengkan kepala. "Tidak,
Ruyan merawatku dengan sangat baik. Bagus kalau begitu. Bagus kalau begitu. Sebuah drama kepura-puraan bernama Reuni Keluarga resmi dimulai. Aku seperti boneka kayu, dimainkan oleh benang tak kasat mata Liu Ruyan, berakting bersamanya. Dia bilang, aku terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini. Agak pendiam. Aku pun menunduk tanpa bicara. Dia bilang, aku sering begadang untuk mengejar proyek. Jadi wajahku pucat. Aku pun menguap di saat yang tepat. Di meja makan, Bibi dengan kasihan memberiku sepotong besar iga asam manis. Xiaoyan, seberapa sibuk pun pekerjaanmu, jaga juga kesehatanmu. Lihat betapa kurusnya kamu. Iya, kakak akhir-akhir ini nafsu makannya kurang baik. Liu Ruyan langsung menyambung, sambil berkata, sambil tangannya di bawah taplak meja mencubit pahaku dengan kekuatan sedang. Matanya memperingatiku. Aku gemetar kesakitan, segera memaksakan senyum. Tanpa masakan tante, sangat enak. Aku hanya agak lelah Ruyan. Kamu juga harus lebih memperhatikan kakak. Paman Liu berbicara. Dia memandang putrinya sendiri. Matanya penuh kasih sayang. Xiaoyan sifatnya pendiam. Apapun suka dipendam dalam hati. Sebagai adik, kamu harus lebih membimbing. Dia mengerti? Ayah? Liu Ruyan mengangguk patuh, lalu di hadapan orang tuanya mengambilkan semangkuk sup untukku. Dengan suara lembut berkata, kakak, minum sup. Aku sengaja merebusnya untukmu. Aku memandang mangkuk sup di depanku, hanya merasa perut terasa mual. Adegan ini terlalu ironis. Di mata kedua orang tua, ini adalah pemandangan yang begitu memesona dan harmonis. Tapi hanya aku yang tahu, di balik penampilan hangat ini, ada kegelapan yang begitu mencekik. Makanan ini, kumakan tanpa merasakan rasa. Duduk seperti di atas duri, dengan susah payah bertahan sampai akhir. Aku beralasan, lelah, ingin kembali ke kamar untuk istirahat. Pergilah, tidurlah yang nyenyak. Bibi melambaikan tangan. Aku meninggalkan restoran seperti melarikan diri. Saat pintu kamar tertutup, kamuflase di seluruh tubuhku runtuh seketika. Tanpa tenaga bersandar di pintu sambil terengah-engah. Hanya berakting selama 2 jam. Lebih melelahkan daripada bekerja 3 hari berturut-turut. Aku tidak tahu kapan hari-hari seperti ini akan berakhir. Tepat saat aku tenggelam dalam keputusasaan, pintu kamar diketuk dengan lembut. Dong-dong, aku terkejut, mengira itu Liu Ruyan. Xiaoyan? Apakah Paman Liu boleh masuk? Itu suara Paman Liu. Aku ragu sejenak, tetap berjalan dan membuka pintu. Paman Liu masuk, sambil menutup pintu. Dia tidak menyalakan lampu, hanya melihatku dengan cahaya bulan yang masuk dari jendela. Sorot matanya tidak selembut saat di meja makan. Sebaliknya, membawa sorotan dan kompleksitas yang belum pernah kulihat sebelumnya pada Xiaoyan. Dia terdiam cukup lama, baru perlahan membuka mulut. Apakah ada masalah antara kamu dan Ruyan? Jantungku tiba-tiba terasa naik ke tenggorokan. Dia menyadarinya, gelombang harapan besar seketika membanjiri hatiku. Harapan bagai seberkas cahaya redup dalam kegelapan. Cukup untuk membuat orang yang hampir mati meledakkan naluri bertahan hidup. Bibirku gemetar, ketakutan yang terpendam berhari-hari, kemarahan dan kekecewaan. Pada saat ini hampir saja menerobos keluar dari tenggorokan. Paman Liu, aku baru hendak berbicara. Paman Liu malah mengangkat tangan menghentikanku. Jangan terburu-buru bicara dulu. Dia berjalan ke meja tulisku, membuka kursi dan duduk. Gerakannya tenang dan tak terburu-buru. Xiaoyan, sudah 10 tahun kamu datang ke rumah kami, kan? Ya, iya, 10 tahun ini, aku dan bibimu selalu menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Suaranya sangat tenang, tidak terdengar emosi apapun. Kami memberimu kehidupan terbaik, pendidikan terbaik. Kami berharap kamu bisa sukses di masa depan. Aku mengangguk, mata agak berkaca-kaca. Jika bukan karena Liu Ruyan, mereka benar-benar sangat baik padaku seperti orang tua sendiri. Paman Liu mengubah topik pembicaraan, menyebutkan hal penting. Dari kecil dia selalu nempel padamu. Kami semua melihatnya. Kami selalu merasa hubungan kalian yang baik sebagai kakak adik adalah hal yang bagus. Pandangannya menjadi dalam, seperti danau yang tak bertepi. Tapi perasaannya padamu sepertinya melebihi batas kakak adik. Nafasku langsung terhenti. Dia memang tahu. Dia tahu segalanya. Paman Liu, aku gemetar tak karuan. Dia mengunciku di rumah, tidak membiarkanku keluar, tidak membiarkanku bekerja. Dia gila. Aku seperti memegang jerami terakhir, menuangkan semua ketakutan dan kekhawatiranku. Namun, reaksi Paman Liu benar-benar di luar dugaan. Dia tidak marah, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun keheranan. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Ekspresi wajahnya tenang yang menakutkan. Setelah aku selesai bicara, barulah dia menghela napas. Sepertinya sudah memperkirakan semuanya. Xiaoyan, aku akan menceritakan sebuah kisah padamu. Dia tiba-tiba mengucapkan kalimat yang tidak ada hubungannya. Aku tidak mengerti. Melihatnya seperti saat dia berusia 5 tahun. Aku membelikannya seekor kucing boneka yang sangat cantik. Dia sangat menyukainya. Tidur sambil memeluknya setiap hari. Dibawa kemana-mana. Suatu hari kucing itu, saat dia lengah dari jendela yang tidak ditutup rapat, lari keluar. Dia mencari seperti orang gila selama 3 hari 3 malam. Menangis sampai suaranya serak. Akhirnya menemukan kucing itu di semak-semak kompleks perumahan. Kucing itu tidak terluka, hanya kelaparan. Paman Liu menatapku. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman yang aneh. Tahukah kamu apa yang dia lakukan setelah menemukan kucing itu? Hatiku mulai sedikit demi sedikit tenggelam. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil sebuah gunting. Nada suka Paman Liu tetap datar, tapi membuatku seperti jatuh ke dalam lubang es. Pemula itu mematahkan keempat kaki kucing itu. Dia bilang seperti ini, dia tidak akan bisa lari lagi. Mataku membelalak. Sebuah hawa dingin mengalir dari tulang punggung ke ubun-ubun. Seluruh darah di tubuhku seakan membeku. Sejak hari itu, aku tahu di hati putriku ini tinggal seorang iblis. Suara Paman Liu menampakkan kelelahan yang mendalam. Sebuah keinginan posesif yang obsesif dan gila. Iblis yang kuat sampai sakit jiwa. Kami membawanya ke dokter jiwa terbaik. Tapi tidak ada gunanya. Dokter bilang ini bawaan lahir. Dia langsung berada di dalam jiwanya. Kecuali ada sesuatu yang lebih dia takuti daripada kehilangan. Tidak bisa diubah.
Dia berdiri, berjalan ke hadapanku, mengulurkan tangan dan menepuk bahuku. Tangan itu jelas terasa hangat, tapi aku merasa seperti dililit ular berbisa. Paman Yan tahu kamu telah diperlakukan tidak adil, tapi kamu juga melihat dia untuk membuatmu tetap tinggal, bahkan melakukan hal menyakiti diri sendiri. Jika benar-benar membuatmu terdesak, apa yang akan dia lakukan? Aku tidak berani membayangkan. Aku hanya punya satu anak perempuan ini. Aku tidak bisa membiarkan dia celaka. Kata-katanya seperti pisau-pisau beracun, yang menusuk-nusuk harapan kecil yang baru saja menyala di hatiku hingga berlubang-lubang. Aku akhirnya mengerti. Dia bukan datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk memperingatkanku. Bukan tidak tahu putrinya adalah iblis. Dia hanya memilih untuk membiarkan dan memeliharanya. Iblis ini demi menjaga kedamaian permukaan keluarga. Dia memilih untuk berkorban. Akulah yang menjadi harga yang bisa dibuang seenaknya. Jadi paman berharap kamu bisa memahaminya. Suaranya ditekan sangat rendah, seperti neraka iblis. Dia hanya terlalu mencintaimu, terlalu takut kehilanganmu. Entah belajar mencintainya, membuatnya bahagia, atau kita semua bersama-sama jatuh ke neraka. Xiao Yan, kamu anak yang pintar, tahu harus memilih apa. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan meninggalkan kamarku. Dengan lembut menutup pintu, dunia di depan mataku benar-benar berubah menjadi hitam putih. Ternyata di rumah ini tidak hanya ada satu tahanan. Paman Liu dan Bibi juga tidak lain adalah tahanan yang dibelenggu oleh obsesi Liu Ruyan. Dan aku adalah yang paling rendah dan hina. Paling tak berdaya di dalam sangkar besar ini. Keputusasaan adalah virus yang menular. Ketika aku tahu bahkan Paman Liu diam-diam mengizinkan semua ini. Api perlawanan terakhir di hatiku pun benar-benar padam. Aku pasrah, aku mulai hidup seperti boneka sungguhan. Tanpa pikiran, tanpa emosi. Benar-benar menyerah untuk berjuang. Kepatuhanku membuat Liu Ruyan sangat puas. Suasana di rumah juga mencapai harmoni yang aneh. Paman Liu dan Bibi tampaknya juga lega. Mereka mulai melipat gandakan kebaikan materi kepada saya. Untuk menebus sedikit rasa bersalah di hati mereka. Pakaian bermerek, produk elektronik model terbaru, bahkan kunci mobil sport yang bahkan tidak punya SIM. Mereka seolah mengkompensasi seorang narapidana yang dihukum seumur hidup. Tapi apa bedanya barang-barang ini dengan setumpuk besi tua bagiku? Aku terus-menerus dalam keadaan bingung. Selama setengah bulan, sampai sebuah telepon, seperti batu yang dilempar ke kolam air mati, membangkitkan riak terakhir. Sore itu, aku sedang dipaksa Liu Ruyan di sofa untuk menemaninya menonton sinetron sore yang membosankan. Saat gelembung rambutnya bersandar di pahaku, tangan memegang gunting kuku kecil berwarna perak, sedang fokus memotong kukuku. Kakak, bentuk kukumu sangat bagus. Dia berkata pelan, seperti sedang mengagumi karya seni. Aku menatap televisi tanpa ekspresi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, telepon rumah di ruang tamu tiba-tiba berdering. Suara bel yang nyaring memecah keheningan yang seperti air mati. Gerakan Liu Ruyan berhenti sejenak, alisnya yang anggut sedikit berkerut. Sejak aku dikurung, dia memutus semua hubunganku dengan dunia luar. Telepon rumah ini satu-satunya saluran yang bisa membawa kejutan. Dia meletakkan gunting, berdiri dan berjalan mendekat. Dengan wajar menekan tombol speaker. Halo, halo, bisa tahu siapa ini? Suaranya manis dan sopan. Suara pria parubaya yang agak gelisah terdengar dari telepon. Apakah ini Gugu Yanjia? Aku manajer departemen di perusahaannya. Aku bermarga Zhang. Jantungku berdegup kencang. Itu manajer Zhang. Itu manajer Zhang. Halo? Manajer. Nada suara Liu Ruyan tetap tak terbaca. Kakak laki-lakiku belakangan ini kesehatannya kurang baik. Sedang beristirahat. Ada yang bisa saya bantu? Saya sudah menyiapkan alasan untuk beristirahat. Nada suara manajer Zhang terdengar agak terkejut. Apakah sakitnya parah? Dia sudah mengambil cuti sakit lebih dari setengah bulan. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Xiao Gu adalah tulang punggung departemen kami. Ketidakhadirannya membuat banyak proyek terhenti. Ya, dokter bilang harus istirahat total. Tidak boleh diganggu. Jadi ponselnya dimatikan. Nada suara Liu Ruyan langsung keluar begitu saja. Oh begitu, namun nada manajer Zhang tiba-tiba menjadi tegas. Kantor pusat punya proyek penugasan luar negeri yang sangat penting. Berlangsung selama setahun di Singapura. Aku langsung merekomendasikan proyek ini sejak awal. Direktur Gu juga sudah menyetujuinya. Baginya, ini adalah kesempatan langka, naik jabatan dan gaji, serta menjadi catatan penting dalam riwayat karir. Apa benar dia tidak bisa menerima telepon? Kami butuh dia segera mengurus prosedur visa. Penugasan 1 tahun di Singapura. Beberapa kata ini bagai petir menyambar. Menggema keras dalam ingatanku. Pergi dari sini selama 1 tahun penuh. Bukankah ini kesempatan sempurna yang kuidam-idamkan untuk melarikan diri dari neraka ini? Dorongan bertahan hidup yang tak pernah kurasakan sebelumnya tiba-tiba memancar dari setiap sel tubuhku. Aku langsung duduk tegak dari sofa. Liu Ruyan sepertinya juga menyadari keseriusan situasi ini. Tangannya yang memegang gagang telepon tanpa sadar mengencang. Senyum di wajahnya tak berubah, namun tatapannya sudah dingin. Sungguh tidak enak hati. Kakak manajer Zhang, dia sekarang benar-benar tidak nyaman. Kesempatan ini meski bagus, tapi kesehatan yang paling penting. Biar saya yang menerimanya. Entah dari mana datangnya kekuatan, aku tiba-tiba berlari ke depan, merampas telepon dari tangannya. Untuk pertama kalinya wajah Liu Ruyan menunjukkan ekspresi terkejut dan panik. Halo, manajer Zhang, ini saya Guyan. Suaraku serak karena emosi. Xiao Gu? Suara manajer Zhang terdengar gembira. Akhirnya kau mau angkat telepon. Bagaimana kabarmu? Kesehatan? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Aku baik-baik saja, Manayer. Aku berbicara tanpa arah. Pandangan samping mataku menatap tajam Liu Ruyan. Wajahnya sudah muram hampir meneteskan air. Di mata persiknya yang indah badai sedang mengumpul. Baguslah kalau baik-baik saja, Manayer Zhang. Menghela napas lega. Proyek Singapura itu aku yang pergi. Aku yang pergi. Tentu saja aku pergi. Aku berteriak tanpa ragu-ragu. Takut dia berubah pikiran detik berikutnya. Hahaha, anak baik. Aku tahu kamu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Manayer Zhang tertawa lebar. Kalau begitu besok tidak. Lusa saja. Kamu istirahat 1 hari lagi. Hari lusa harus datang ke kantor. Kita akan mengadakan rapat sambil menyiapkan dokumen untuk mengurus paspor dan visa. Baik, tidak masalah. Hari lusa aku pasti datang. Seperti memegang jerami penyelamat. Aku langsung menyetujuinya. Setelah menutup telepon, ruang tamu menjadi sunyi senyap. Aku bisa mendengar jelas detak jantungku seperti tulang rusuk. Kakak Liu Ruyan perlahan membuka mulut. Suaranya dingin seperti es. Apa yang baru kamu setujui? Aku berbalik. Untuk pertama kalinya tidak menghindar. Pandanganku menatapnya langsung. Mata yang indah namun sangat gila itu. Aku akan pergi bekerja. Aku akan pergi ke Singapura. Aku akan meninggalkan tempat ini. Aku mengucapkan deklarasi terakhirku dengan segenap tenaga, kata demi kata. Kukira yang akan menyambutku adalah Liu Ruyan. Ledakan amukannya, suara barang-barang yang dihancurkan, teriakan melengking, bahkan pisau buah yang dingin itu. Namun tidak ada apa-apa. Dia hanya memandangiku dengan tenang. Sangat lama, sampai-sampai kukira waktu berhenti. Lalu dia tersenyum, lebih cerah dari biasanya, lebih lembut. Baiklah, dia berkata dengan lembut. Satu kata ini membuatku lebih menggigil daripada badai manapun. Kakak akan pergi menjelajah ke dunia yang lebih luas setelah dewasa. Sebagai adik, tentu saja aku harus mendukungmu. Dia mendekatiku dan berjinjit dengan tangannya sendiri merapikan kerahku yang sebelumnya berantakan karena kegembiraan. Gerakannya lembut, pandangannya penuh sayang, seolah-olah iblis bermata dingin tadi hanyalah hayalanku. Tapi tiba-tiba dia berubah nada, jarinya menunjuk lembut ke dadaku. Singapura begitu jauh, setahun tak bisa bertemu kakak. Aku akan sangat merindukanmu. Apalagi kakak sendirian di luar. Bagaimana jika tertipu orang atau dibuli? Suaranya penuh kekhawatiran yang tulus. Aku tahu pertunjukan sudah dimulai. Jadi dia mengangkat kepala. Translate_text. Dia menunjukkan senyum polos dan lugu padaku. Mulai dari lusa, aku akan mengantar kakak pergi dan pulang kerja. Aku akan menjemput kakak. Dengan begitu kita bisa punya lebih banyak waktu bersama. Bagaimana? Hatiku langsung menjadi dingin. Ini bukan permintaan pendapat, ini pemberitahuan tentang strategi tambahannya. Dia tahu faktor eksternal perusahaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diputuskan dengan paksa melalui kekerasan. Jadi dia memilih cara yang lebih ketat. Lebih mencekik untuk mengendalikanku erat-erat dalam pengawasannya. Baik, aku memaksakan keluar kata ini dari sela-sela gigiku. Aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk terhubung dengan dunia luar. 2 hari berikutnya, Liu Ruyan benar-benar seperti orang yang berubah. Dia tidak lagi melakukan tindakan intim yang sakit itu padaku. Translate_text. Melainkan telah berubah menjadi adik perempuan yang perhatian dan sempurna. Dia mengembalikan ponselku padaku, bahkan mengisinya hingga penuh. Dia menyetrika jasku, mengelap sepatu kulitku hingga berkilau. Dia bahkan memberiku sejumlah uang saku, menyuruhku jangan pelit mengeluarkan uang di perusahaan, jangan menyia-nyiakan diriku sendiri. Semuanya terlihat begitu normal. Ketenangannya membuatku merasa takut. Aku seperti terpidana mati yang akan menapaki tempat eksekusi, menikmati makan malam terakhir. Hari berikutnya bebas kembali. Hari pertama Liu Ruyan mengendarai Audi merahnya. Ki-7 mengantarkanku sendiri ke bawah gedung perusahaan. Kakak turun dari mobil, telepon aku akan menjemputmu. Dia menurunkan kaca jendela mobil, melambaikan tangan padaku, dengan senyuman cerah. Rekan kerja yang lewat di sekitar memandangiku dengan penuh iri. Di mata mereka, aku memiliki adik perempuan yang cantik, kaya, dan perhatian. Hampir tidak ada yang tidak iri. Hanya aku sendiri yang tahu. Aku mungkin telah berpindah dari satu sangkar kecil ke sangkar yang lebih besar dan tak terlihat. Berjalan masuk ke perusahaan. Setiap langkahku terasa seperti menginjak kapas. Kantor yang sudah lama tidak kulihat, rekan kerja yang familiar, semuanya membuatku merasa seperti berada di dunia lain. Manajer Zhang melihatku dengan gembira dan memberiku pelukan beruang. Menepuk punggungku sambil berkata, "Anak baik, pemulihanmu bagus, tidak buruk, sepertinya kebahagiaan membuatmu bersemangat." Aku hanya bisa tersenyum kering untuk menanggapi. Hatiku tidak tenang. Aku merasakan tatapan tak kasat mata yang terus mengikutiku. Aku tahu itu tatapan Liu Ruyan. Dia mungkin ada di kedai kopi di sudut jalan, mungkin di gedung perkantoran di seberang, seperti hantu yang samar, mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Aku bahkan tidak berani berbicara lebih banyak dengan rekan kerja terdekatku, Fang Yuan. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Aku pergi ke kamar mandi bersembunyi di bilik. Dengan cepat aku mengirim pesan kepada Fang Yuan. Tapi aku hanya mengirim 2 kata, lalu segera menghapus riwayat obrolan. Cepat sekali, Fang Yuan membalas pesan. Hanya 1 kata. "Baik, kami adalah teman 10 tahun. Ada sedikit kepekaan. Aku membuat saat rapat. Aku pura-pura sangat terburu-buru. Pergi ke kamar mandi lagi. Tersembunyi di bawah wastafel kamar mandi. Aku meraba sebuah kotak kecil yang direkatkan dengan selotip. Ditinggalkan oleh Fang Yuan untukku. Di dalamnya ada sebuah ponsel baru, tanpa kartu SIM dan segepok uang tunai. Hatiku berdebar kencang. Ini adalah harapanku untuk melarikan diri. Saat pulang kerja, aku menelepon Liu Ruyan tepat waktu. Dia segera muncul di bawah gedung dengan mobilnya. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya seolah-olah tanpa sengaja, "Kakak hari ini di kantor melakukan apa? Bertemu teman lama pasti senang ya? Hanya
rapat dan membicarakan proyek. Aku berusaha membuat nada bicaraku terdengar datar. Benarkah? Dia menatapku melalui kaca spion sambil tersenyum. Baguslah, dia tidak bertanya lebih lanjut. Tapi aku tahu dia tidak percaya. Ini seperti perlindungan iblis. Dia bertaruh, aku tidak berani bertindak gegabah. Sementara aku bertaruh bisa menipunya untuk meraih kesempatan 1 dari 10.000 itu. Sampai di rumah, setelah makan malam, tepat saat aku bersiap kembali ke kamar, Liu Ruyan memanggilku. Kakak, tunggu sebentar. Dia mengambil sebuah kotak hadiah terbungkus indah dari kamarnya. Ini untukmu. Dia menyodorkan kotak itu padaku. Semoga lancar semuanya di Singapura. Kubuka kotak hadiahnya. Di dalamnya ada sebuah arloji Swiss baru yang harganya mahal. Dan juga paspor baru. Paspor lamamu sepertinya tidak bisa ditemukan. Aku minta bantuan paman untuk menguruskan yang baru secara darurat. Dia tersenyum menjelaskan. Kutata paspor baru itu. Translate_text. Hanya merasa seluruh tubuh dingin membeku. Paspor lamu ada di laci meja kerjaku. Tidak mungkin dia tidak menemukannya. Dialah yang menyembunyikannya. Lalu memberikanku yang baru dengan cara seperti ini. Dia memberitahuku. Segala sesuatu tentangku ada dalam kendalinya, termasuk identitasku, dan jam tangan itu tidak perlu kupikirkan. Aku tahu pasti ada pelacak di dalam. Terima kasih. Aku menerima hadiahnya. Memaksakan senyum tersentuh di wajah. Aku sangat menyukainya. Senang kalau begitu. Dia tersenyum puas. Malam itu, kami berbaring di ranjang yang sama, masing-masing menyimpan pikiran sendiri. Penerbangan ke Singapura dijadwalkan pada Sabtu dini hari. Hari itu langit belum terang. Liu Ruyan sudah bangun. Dia bertingkah seperti istri kecil yang akan mengantar suami bepergian jauh. Dia menyiapkan segalanya untukku. Dia membantuku mengisi setiap sudut koper dan memeriksa semua dokumenku dengan teliti. Bahkan menyelipkan beberapa coklat favoritku di sakuku. Paman Liu dan bibinya juga bangun sangat pagi. Bersikeras untuk mengantarku ke bandara bersama-sama. Keluarga itu penuh kehangatan. Di perjalanan ke bandara, bibi terus-menerus mengingatkan dengan cerewet. Aku harus memperhatikan keselamatan, harus makan tepat waktu. Paman Liu sambil menepuk bahuku berkata, Xiao Yan bekerja dengan baik di sana. Keluarga tidak perlu kau khawatirkan. Sedangkan Liu Ruyan justru tidak seperti biasanya dengan tenang. Hanya duduk diam di sampingku. Satu tangannya selalu erat menggenggam tanganku. Tangannya, hati terasa dingin membeku. Masih disertai butiran keringat halus. Aku tahu dia juga gugup. Perjudian ini akhirnya tiba saatnya membuka kartu. Di lobi bandara orang-orang lalu lalang. Pengeras suara terus menyiarkan informasi penerbangan. Bercampur dengan suara koper dan roda yang bergulir. Semuanya terasa begitu nyata. Namun juga begitu tidak nyata. Kami telah mengurus boarding pass, menitipkan bagasi. Koper yang berisi pelacak itu telah kusorongkan sendiri ke ban berjalan. Baiklah, masuklah. Waktu boarding hampir tiba. Paman Liu melihat jam tangannya. Kakak Liu Ruyan memegang tanganku. Matanya memerah. Rasa tak tega dan keterikatan di matanya dimainkan dengan sempurna tanpa celah. Ingatlah untuk mengirimiku pesan dan melakukan panggilan video setiap hari. Akan kulakukan. Aku menganggukkan kepala. Juga memerankan kakak baik yang akan pergi jauh dan tak tega meninggalkan keluarga. Aku memeluk bibi, memeluk Paman Liu. Akhirnya tiba giliran Liu Ruyan. Aku membuka kedua lenganku dengan lembut memeluknya. Ini adalah pertama kalinya aku secara aktif memeluknya selama ini. Aku bisa merasakan tubuhnya seketika kaku di dekat telingaku, diikuti oleh getaran hebat. Ruyan, jaga diri baik-baik di rumah. Dia berbisik di telingaku dengan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Kemudian aku melepaskannya. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu pemeriksaan keamanan tanpa menoleh. Aku tidak menoleh, tapi aku bisa merasakan 3 pasang tatapan di belakangku menancap seperti paku di tubuhku. Aku berhasil melewati pemeriksaan keamanan, dan saat sosokku masuk ruang tunggu dan benar-benar menghilang dari pandangan mereka, aku hampir langsung berlari kencang. Aku tidak menuju gerbang keberangkatan ke Singapura, melainkan berlari ke lobi keberangkatan domestik di sisi lain. Sesuai rencana, Fang Yuan akan menungguku di sana. Dia telah memesan tiket pesawat ke kota lain pada waktu yang sama sebagai kamuflase. Sambil berlari, aku melepas jaket mencolok yang kupakai dan membuangnya ke tempat sampah. Aku melepas jam tangan yang berisi pelacak dan dengan cepat memasukkannya ke dalam ransel orang asing. Di kantong sampingnya, aku harus menghapus semua jejakku. Ketika aku sampai di kafe yang telah disepakati dengan terengah-engah, Fang Yuan sudah menunggu di sana. Dia melihatku dan langsung menyodorkan sebuah ransel padaku. Semua barang ada di dalamnya. KTP baru, uang tunai dan tiket pesawat menuju Sining. Lepas landas 1 jam lagi, dia berbicara dengan sangat cepat. Dari sana kamu bisa naik kereta kemanapun yang kamu mau. Terima kasih. Aku mengambil tas punggung, menepuk bahunya dengan keras. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Aku berbalik dan akan bergabung dengan kerumunan yang menuju ke gerbang keberangkatan lain. Guyan, suara melengking yang penuh tangisan dan kegilaan, tiba-tiba meledak di belakangku. Seluruh tubuhku kaku. Perlahan aku menoleh. Liu Ruyan berdiri tidak jauh. Dia entah menggunakan cara apa. Ternyata juga melewati pemeriksaan keamanan dan menemukan tempat ini. Rambutnya berantakan, wajahnya juga tidak lagi memiliki suara yang liar itu. Yang menggantikannya adalah reputasi yang mengerikan. Dia seperti binatang buas yang terpojok, menatapku dengan tatapan tajam. Orang-orang di sekitar tertarik oleh teriakannya. Satu persatu menoleh. Kakak, kau mau pergi kemana? Apakah kau tidak menginginkanku lagi? Dia berteriak sambil berlari ke arahku. Fang Yuan secara refleks ingin menghentikannya, tapi kuhalangi dengan tanganku. Aku tahu, ini adalah penghakiman terakhir yang harus kuhadapi sendiri. Dia berlari ke hadapanku, mencengkeram lenganku dengan erat. Kukunya menusuk dalam kedagingku. Kau membohongiku. Kau terus-menerus membohongiku. Dia berteriak histeris. Air matanya bagai mutiara
penjara yang putus talinya. Dia tidak tahu kapan akan meninggalkanku. Kamu pernah bilang Liu Ruyan. Aku melihatnya yang tak terduga. Hati ini tenang sekali. Lepaskanlah, aku tidak melepaskan. Aku mati pun tidak akan melepaskan. Dia menggelengkan kepala dengan gila-gilaan. Kamu ikut aku pulang. Kita pulang. Asalkan kamu ikut aku kembali. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Aku akan memberikan kunci padamu. Aku tidak akan mengunci pintu lagi. Baik tidak, kakak mohon padamu. Dia mulai memohon, melepaskan semua kebanggaan dan kepura-puraan. Rendah hati sampai ke debu. Melihat wajahnya yang basah oleh air mata ini. Aku melihat wajah Yulian. Aku pernah memiliki rasa lembut hati yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini tidak ada lagi. Aku menatap matanya, berkata dengan jelas kata demi kata. Itu bukan cinta, itu adalah penjara. Kau terkurung, aku juga terkurung. Kau mengurung paman dan bibi. Kau mengubah semua orang yang mencintaimu menjadi tahananmu. Dan aku tidak mau lagi di penjara. Ucapanku seperti pisau yang paling tajam. Benar-benar menghancurkan pertahanan terakhirnya. Warna darah di wajahnya langsung menghilang sepenuhnya. Dia menatapku dengan bengong, bergumam pada diri sendiri. Penjara tahanan. Aku berusaha keras melepaskan tangannya. Selamat tinggal Ruyan. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Lalu berbalik dengan tekad bulat. Dari belakang terdengar tangisan hatinya yang merobek-robek. Aku tidak menoleh lagi. Langkah demi langkah dengan tegas menuju pintu keberangkatan yang menuju kehidupan baru.